Malam itu, langit terlihat begitu pekat. Bintang-bintang hanya berani muncul malu-malu, seolah bersembunyi di balik kabut tipis yang menyelimuti lereng Gunung Lawu. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah bercampur dedaunan yang gugur. Di tengah suasana hening itu, langkah kaki seorang lelaki sederhana terdengar jelas. Ia adalah Wali Paidi, sosok yang sering dianggap aneh oleh sebagian orang, namun sesungguhnya menyimpan kebijaksanaan yang dalam. Wali Paidi berjalan tanpa banyak bekal, hanya sebuah tas kain lusuh yang digendongnya di punggung, berisi pakaian secukupnya dan beberapa biji kopi yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Kopi itu bukan sembarang kopi. Ia menyebutnya kopi hati, karena setiap kali diseduh, selalu menghadirkan ketenangan bagi siapapun yang meminumnya. Di sepanjang jalan setapak menuju lereng Lawu, suara serangga malam berpadu dengan desir angin. Paidi berhenti sejenak, menengadah ke langit. Dengan senyum tipis, ia bergumam pelan, "Ya Allah, apa yang akan engkau perlihatkan padaku di gunung ini?" Katanya ada ratu yang gagah perkasa. Katanya banyak orang takluk olehnya. Tapi, apakah ia benar-benar sehebat itu? Atau hanya butuh secangkir kopi untuk menenangkan hatinya? Ia tertawa kecil. Tawanya ringan, tulus, tanpa beban. Perjalanan Paidi bukan tanpa alasan. Sepekan sebelumnya, ia mendengar cerita dari warga sekitar. Mereka bercerita tentang Ratu Gunung Lawu, sosok gaib yang konon menjaga gunung itu dengan segala kewibawaan. Banyak orang datang dengan sesajen, dengan harapan hidup mereka mendapatkan berkah. Tetapi, ada juga cerita lain. Konon, siapapun yang menantang wibawa sang ratu, hidupnya tak akan lama. Mendengar itu, Paidi tidak lantas takut. Ia justru tersenyum sambil berkata kepada seorang kakek tua di warung kopi pinggir jalan, "Kalau begitu, mungkin Ratu Lawu hanya butuh diajak ngobrol sambil minum kopi. Wong sehebat-hebatnya ratu, tetap manusia atau makhluk ciptaan Allah juga, kan?" Kakek tua itu terbelalak mendengar jawaban Paidi. Ia ingin menegur, tapi melihat tatapan Paidi yang teduh, ia hanya menghela napas. Seolah ada keyakinan lain yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Langkah Paidi semakin dalam menembus hutan pinus. Cahaya bulan sesekali menerobos celah dedaunan, menimpa wajahnya yang tenang. Suasana makin sunyi. Sesekali terdengar suara burung hantu yang menambah kesan mistis. Namun, Paidi tidak merasa takut sedikit pun. Di perjalanan, ia sempat bertemu seorang petani yang membawa hasil panen jagung. Petani itu berhenti sejenak, memandang Paidi penuh heran. "Mau kemana malam-malam begini, Le?" tanya petani itu. Paidi tersenyum, "Ke atas, Pak, ke Gunung Lawu. Katanya ada ratu di sana." Petani itu langsung terdiam. Wajahnya berubah pucat. Ia menaruh karung jagung di tanah, lalu mendekat. "Le, hati-hati. Jangan macam-macam dengan Ratu Lawu. Banyak orang sudah mencoba, banyak juga yang hilang tanpa jejak. Kau masih muda. Jangan sampai nekat. Ingat keluarga di rumah." Paidi menepuk bahu petani itu dengan lembut. "Tenang, Pak. Saya tidak membawa senjata, tidak membawa tantangan. Saya hanya membawa kopi. Kalau ratu itu benar-benar besar wibawanya, tentu ia bisa menerima kopi saya. Kalau tidak, ya berarti ia hanya butuh teman ngobrol." Petani itu hanya bisa menggelengkan kepala. Ia menatap Paidi yang kembali melangkah, hingga sosoknya menghilang di balik kabut malam. Waktu berjalan. Hutan semakin lebat. Paidi kini duduk di sebuah batu besar di tepi jalan setapak. Ia mengeluarkan cangkir kaleng tua dari dalam tasnya, juga segenggam biji kopi yang sudah ia sangrai sebelumnya. Dengan penuh kesabaran, ia menumbuk kopi itu menggunakan batu, lalu menyeduhnya dengan air yang ia bawa dalam botol. Aroma kopi segera memenuhi udara sekitar, berpadu dengan dingin kabut gunung. "Ah, nikmat," gumamnya sambil meniup pelan permukaan kopi yang masih panas. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara lirih, samar, namun jelas. Suara itu seperti nyanyian perempuan. Suaranya indah, tetapi ada hawa dingin yang menyelinap di baliknya. Paidi hanya tersenyum, tidak kaget, tidak takut. Ia meneguk kopi pelan-pelan sambil menatap kabut yang semakin pekat. Kalau itu memang Ratu Lawu, biarlah ia datang. "Kopiku siap untuk siapa saja," ucapnya dengan santai. Malam semakin larut.
Suara-suara gaib mulai terdengar lebih jelas. Seperti ada langkah kaki, seperti ada bisikan di telinga. Kabut semakin tebal, hingga jarak pandang hanya sejengkal. Namun, Paidi tetap duduk tenang. Kopinya tinggal setengah. Ia sengaja menyisakan, seolah menunggu tamu yang akan datang. Angin tiba-tiba berhenti berhembus. Hutan mendadak senyap. Saat itulah, sebuah bayangan perlahan muncul dari balik kabut. Siluet seorang perempuan tampak jelas. Rambutnya panjang terurai, matanya berkilat-kilat, auranya penuh wibawa. Dialah Ratu Gunung Lawu. Ia berdiri tegak di hadapan Paidi, memandangnya dengan tatapan tajam. Suaranya terdengar lantang, namun tetap anggun. "Siapa kau, manusia? Berani-beraninya duduk di wilayahku. Bahkan berani menyeduh minuman senaknya di tanah kekuasaanku?" Paidi menoleh pelan, menatapnya dengan mata teduh. Ia tidak membungkuk, tidak pula gentar. Dengan senyum sederhana, ia menjawab, "Saya hanya Paidi, orang biasa. Tidak punya apa-apa, kecuali kopi ini. Kalau Ratu berkenan, silakan duduk. Mari kita minum bersama." Ratu terdiam. Angin kembali berhembus. Aroma kopi mengalun pelan ke arahnya. Wajahnya berubah, seolah ada sesuatu yang membingungkan. Dan malam itu, di bawah kabut tebal Gunung Lawu, sebuah pertemuan besar pun dimulai. Kabut semakin pekat, menutup hampir seluruh pandangan. Hanya bayangan samar yang tersisa, berkilau di antara remang cahaya bulan. Ratu Gunung Lawu berdiri anggun, tubuhnya seolah menyatu dengan kabut, membuatnya tampak semakin megah dan misterius. Rambut hitam panjangnya berkibar pelan tertiup angin, dan sorot matanya tajam, memancarkan wibawa seorang penguasa. Wali Paidi tetap duduk santai di atas batu besar. Cangkir kopinya masih mengepulkan uap hangat, aromanya menusuk hidung, menembus dinginnya malam. Ia tidak menunjukkan rasa takut, tidak pula terpesona. Senyumnya sederhana, seolah ia sedang menyambut tetangga yang datang berkunjung. "Ratu Lawu, ya," ucap Paidi ringan. "Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Katanya, engkau ratu yang disegani, ditakuti, bahkan dipuja. Tapi, aku hanya ingin tahu, apakah benar sebesar itu hatimu, atau hanya sebesar cerita orang-orang?" Nada Paidi terdengar biasa saja, tetapi bagi sang ratu, ucapan itu seperti tantangan. Ia melangkah mendekat, kain panjang berwarna gelap yang membungkus tubuhnya bergoyang ringan mengikuti langkah. Setiap pijakan kakinya membuat udara bergetar, dedaunan di sekitar ikut bergemerisi. Manusia lancang, suaranya bergema, keras, namun tetap memikat. "Kau datang tanpa sesajen, tanpa penghormatan, bahkan tanpa rasa takut. Apakah kau tidak tahu di mana kau berada? Ini tanahku. Semua makhluk tunduk padaku. Bahkan para pendeta pun menundukkan kepala. Dan kau hanya duduk dengan secangkir minuman murahan." Paidi menatap cangkirnya sebentar, lalu meneguk sisa kopi yang tersisa. Ia menghela napas, lalu dengan tenang menuangkan lagi dari botol termos kecil yang ia bawa. Aroma kopi semakin kuat, melayang ke arah sang ratu. "Ini bukan minuman murahan, Ratu," katanya pelan. "Ini kopi hatiku. Aku menyeduhnya dengan niat tulus, bukan untuk menantang, tapi untuk menemani. Karena bagiku, setiap pertemuan layak disambut dengan secangkir kopi. Bahkan meski itu dengan seorang ratu sepertimu." Wajah ratu berubah. Ada kerutan samar di keningnya. Ia tidak terbiasa dengan sikap seperti ini. Biasanya orang yang bertemu dengannya akan gemetar, tersungkur, atau bahkan lari terbirit-birit. Namun lelaki sederhana ini duduk dengan santai, berbicara tanpa ragu, bahkan mengajaknya minum kopi. "Berani sekali kau," ucap ratu dengan nada yang mulai menurun. "Siapa sebenarnya dirimu? Kau bukan orang biasa, bukan pula seorang pendeta. Aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda darimu." Paidi hanya tertawa kecil. "Aku benar-benar orang biasa. Namaku Paidi. Hidupku sederhana, bajuku sederhana, bahkan sepatuku pun sudah bolong. Yang kubawa hanya kopi dan sedikit keyakinan. Kalau menurutmu aku berbeda, mungkin karena aku tidak takut padamu. Takut hanya milik manusia yang tidak kenal dirinya. Aku kenal diriku, dan aku kenal siapa Tuhanku." Ratu terdiam lagi. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia berusaha menjaga wibawanya, namun dalam dirinya muncul perasaan asing, perasaan yang membuat dadanya sesak.
Malam semakin dingin. Kabut turun lebih rendah, membuat suasana semakin intim. Paidi mengeluarkan 2 cangkir kaleng dari tasnya. Ia menuangkan kopi ke dalamnya, lalu meletakkan salah satunya di batu besar di depannya. "Nih, untukmu," ucapnya. "Kalau memang kau ratu yang berkuasa, minumlah. Tidak ada racun di dalamnya, hanya ada ketulusan." Ratu menatap cangkir itu dengan tajam. Uap kopi menari-nari di udara, menyentuh wajahnya yang anggun. Ada aroma hangat yang seakan memanggilnya. Namun gengsinya terlalu besar. Ia memalingkan wajah. "Aku tidak bisa sembarangan menerima pemberian manusia. Apalagi dari orang sepertimu," katanya tegas. Paidi tersenyum. "Tidak apa-apa. Kopi ini tidak akan marah kalau tidak kau minum. Tapi kalau kau mau tahu, kopi ini bisa menghangatkan malam yang paling dingin sekalipun. Bisa membuat sunyi jeti sahabat, dan bisa membuat hati keras jeti lembut." Kata-kata Paidi membuat Ratu tersenyum sinis. Ia mengangkat tangannya, dan seketika angin kencang berhembus, membuat daun-daun beterbangan. Dari balik kabut, muncul makhluk-makhluk gaib berwujud menyeramkan. Mata merah mereka menyala. Gigi-gigi tajam mencuat, suara geraman memenuhi udara. "Kau kira aku akan takluk dengan kopi? Kau salah besar, Paidi. Aku adalah penguasa Gunung Lawu. Siapapun yang masuk tanpa izin harus melalui ujian. Jika kau memang yakin dengan kesederhanaanmu, hadapi mereka." Namun, Paidi tidak bergeming. Ia tetap duduk, tidak sedikit pun ketakutan. Ia menatap makhluk-makhluk itu dengan santai, lalu menoleh pada Ratu. "Ratu, makhluk-makhluk ini tidak lebih dari asap. Mereka hanya bayangan dari kegelisahanmu sendiri. Aku tidak akan melawan. Aku hanya akan minum kopi." Ia mengangkat cangkir, meniup permukaannya, lalu meneguk pelan. Aroma kopi yang semakin kuat tiba-tiba membuat makhluk-makhluk itu goyah. Tubuh mereka bergetar, wajah menyeramkan mereka mulai memudar. Dalam hitungan detik, satu persatu menghilang, seolah larut ditelan uap kopi. Ratu terkejut, matanya melebar. Ia sama sekali tidak menduga bahwa kopi sederhana itu mampu mengusir pasukannya tanpa perlawanan. "Apa yang kau lakukan?" serunya. Paidi hanya menghela napas pelan. "Aku tidak melakukan apa-apa, hanya minum kopi." Yang hilang bukan makhluk itu, tapi ketakutan yang membuat mereka hidup. Keheningan kembali menguasai hutan. Ratu berdiri membisu. Tatapannya masih tajam, tetapi di baliknya ada keraguan. Hatinya mulai bergetar, namun gengsi masih menahannya. Paidi meletakkan cangkir di depan batu. "Aku tidak memaksa. Kalau engkau ingin tahu rasa kopi ini, cangkir itu sudah menunggumu. Tapi kalau tidak, aku juga tidak rugi. Kopiku tetap kopi, aku tetap Paidi, dan engkau tetap Ratu Lawu." Ratu menggigit bibirnya. Untuk pertama kalinya sejak berabad-abad, ia merasa diperhadapkan pada sesuatu yang bukan bisa ia kuasai dengan kesaktian atau kekuatan. Ia merasa ditantang, bukan oleh senjata, bukan oleh mantra, melainkan oleh secangkir kopi yang hangat. Dan di sanalah pertemuan pertama mereka benar-benar dimulai. Malam di Gunung Lawu semakin pekat. Kabut kian menebal, seolah ingin menyembunyikan rahasia besar yang sedang berlangsung di hutan sunyi itu. Wali Paidi masih duduk di atas batu besar, menatap cangkir kopi yang dibiarkan tergeletak di hadapannya. Sementara itu, Ratu Gunung Lawu berdiri tegak, tubuhnya memancarkan aura dingin yang membuat udara di sekitarnya terasa menusuk tulang. Wajah sang ratu tidak lagi sekadar menampilkan wibawa. Ada kemarahan yang mulai menyala di matanya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa makhluk-makhluk gaib yang dipanggilnya tadi lenyap begitu saja hanya karena aroma kopi. Baginya, itu adalah penghinaan. "Paidi," suara ratu bergema lantang. "Kau membuatku ragu, tapi jangan kira aku akan menyerah begitu saja. Kau pikir aku bisa takluk dengan kopi? Kau salah besar. Aku akan mengujimu. Jika kau gagal, nyawamu jati taruhan." Paidi meneguk sisa kopi dalam cangkirnya, lalu meletakkan kembali di batu. Ia tidak menatap dengan ketakutan, melainkan dengan tatapan penuh ketenangan. Senyumnya masih sama, sederhana. "Silakan, Ratu, aku tidak pernah menantangmu. Tapi kalau engkau ingin menguji, lakukanlah. Aku hanya berharap engkau benar-benar mendapatkan jawaban yang kau cari." Ratu mengangkat tangannya tinggi-tinggi.
Angin kembali berhembus kencang, pohon-pohon bergoyang keras, dedaunan berjatuhan. Dari balik kabut, muncul kilatan cahaya merah. Suara raungan terdengar menggema, seakan ribuan serigala sedang kelaparan. Tak lama kemudian, muncul sosok besar dengan tubuh setinggi pohon. Matanya menyala merah darah, taringnya panjang, dan kukunya seperti pedang. Tubuhnya berbulu hitam pekat, suaranya menggelegar. Dialah makhluk penjaga Gunung Lawu yang hanya dipanggil jika ada tamu dianggap menantang wibawa sang ratu. Ini adalah Singa Lawu, ucap ratu dengan suara penuh kebanggaan. Tak ada satupun manusia yang bisa bertahan darinya. Bahkan prajurit sakti pun binasa dalam genggamannya. Jika kau benar-benar berbeda, hadapilah dia. Makhluk raksasa itu menggeram, napasnya panas, membuat dedaunan di tanah berguguran dan hangus. Ia melangkah maju, setiap pijakannya membuat bumi bergetar. Namun Paidi tidak bergeser sedikit pun. Ia justru berdiri, menatap makhluk itu dengan tenang. Lalu, tanpa rasa panik, ia kembali duduk. Dari dalam tasnya, ia mengeluarkan biji kopi yang tersisa, lalu menumbuknya dengan batu kecil. Suara tumbukan kopi terdengar jelas, memecah ketegangan malam. Sementara makhluk besar itu semakin mendekat, Paidi justru sibuk menyeduh kopi dengan penuh kesabaran. Uap hangat kembali memenuhi udara, aroma khas kopi itu meresap hingga ke hidung makhluk besar yang menggeram. Ratu memperhatikan dengan seksama. Ia heran sekaligus kesal. Bagaimana mungkin seorang manusia menghadapi makhluk sebesar itu hanya dengan menyeduh kopi? Singa Lawu kini tinggal beberapa langkah di depan Paidi. Makhluk itu mengangkat tangannya, siap mencabik tubuh lelaki sederhana itu. Tapi tepat sebelum cakar itu melayang, Paidi mengangkat cangkirnya, meniup permukaan kopi, dan berkata dengan tenang, "Kalau kau haus, silakan minum. Tapi kalau kau hanya marah, marahmu tidak akan pernah kenyang." Makhluk itu terdiam, geramannya melemah. Sorot matanya yang semula merah menyala perlahan memudar. Bau kopi yang hangat seperti menembus dadanya, menenangkan amarahnya. Dalam hitungan detik, tubuh raksasa itu mengecil, hingga akhirnya berubah menjadi seekor kucing hitam kecil yang duduk di samping Paidi. Paidi tersenyum, lalu menuangkan sedikit kopi di tanah. Kucing itu menjilatnya pelan, lalu mengeong, seolah berterima kasih. Ratu terperanjat. Ia benar-benar tidak menyangka makhluk sekuat Singa Lawu bisa takluk hanya dengan kopi sederhana. Matanya melebar, wajahnya memerah antara marah dan kagum. Tidak masuk akal, teriaknya. Kopi itu, apa sebenarnya? Paidi menatapnya dengan lembut. Kopi ini bukan apa-apa. Yang membuatnya berbeda hanyalah niatku. Aku menyeduhnya dengan hati, bukan untuk menguasai, tapi untuk menemani. Hati yang tulus bisa menundukkan amarah, bisa melembutkan yang keras, bahkan bisa menenangkan ratu yang paling angkuh sekalipun. Kata-kata itu menohok jantung ratu. Ia menggertakkan giginya, berusaha menahan gejolak dalam dirinya. Ia tidak mau mengakui, tidak di hadapan seorang manusia biasa. Malam semakin larut, suasana semakin sunyi, hanya suara angin yang menggesek dedaunan. Ratu kini melangkah mendekat, jaraknya hanya beberapa langkah dari Paidi. Wajahnya anggun, tapi sorot matanya masih menyimpan gengsi yang kuat. "Paidi," katanya lirih, "kau membuatku goyah, tapi jangan kira aku akan kalah. Kau belum melihat seluruh kekuatanku. Aku akan buktikan bahwa aku bukan sekadar cerita rakyat yang bisa kau jinakkan dengan kopi." Paidi hanya tersenyum. Ia menuangkan kopi ke cangkir kosong yang masih tergeletak di atas batu. Ia mendorong cangkir itu pelan ke arah ratu. "Aku tidak peduli soal kalah atau menang. Aku hanya ingin kita bisa duduk sama-sama, minum kopi tanpa rasa takut, tanpa gengsi, tanpa kebencian. Kalau engkau berani, ambil cangkir itu, minum, dan buktikan apakah benar kopi bisa menundukkanmu." Ratu terdiam. Ia menatap cangkir itu lama sekali. Hatinya bergejolak, antara gengsi yang menolak dan rasa penasaran yang makin membara. Kabut semakin tebal, malam semakin sunyi. Di titik itu, ujian sesungguhnya dimulai. Kabut di Gunung Lawu semakin pekat, seolah seluruh hutan menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Cangkir kopi yang diletakkan Paidi di atas batu berembun pelan. Uap hangatnya menari di udara, mengalir ke arah wajah anggun sang ratu.
Ratu Gunung Lawu berdiri kaku. Matanya menatap tajam pada cangkir itu. Tangannya mengepal erat, jemarinya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena pertarungan hebat di dalam dirinya. Gengsi sebagai penguasa gunung bertarung melawan rasa penasaran yang semakin menyesakkan dada. Paidi, suaranya rendah, namun bergetar. Apakah kau sadar apa yang kau lakukan? Kau membuatku berada di persimpangan. Kalau aku minum kopi ini, orang akan berkata aku kalah. Tapi kalau aku menolak, hatiku akan terus bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya kau sembunyikan dalam secangkir hitam ini? Paidi menatapnya dengan mata teduh, sama sekali tidak menunjukkan rasa ingin menang. Senyumnya lembut, suaranya tenang, penuh ketulusan. Ratu, kopi ini tidak menyimpan rahasia apapun. Yang ada hanya air, bubuk kopi, dan niat tulusku. Engkau tidak akan kalah hanya karena meminum kopi. Yang kalah itu gengsi, yang menang adalah hatimu sendiri. Pilihlah dengan jujur. Apa kau akan terus terikat pada gengsi, atau kau mau jujur pada hatimu? Ratu terdiam. Angin malam berembus, menyibakkan rambut panjangnya. Sorot matanya yang tadinya penuh wibawa kini tampak rapuh. Untuk pertama kalinya sejak berabad-abad, ia merasa seperti seorang perempuan biasa, bukan ratu, bukan penguasa, hanya sosok yang haus akan kehangatan. Namun, gengsi kembali berteriak dalam dirinya. Ia melangkah maju, mengangkat tangannya, dan seketika langit di atas Gunung Lawu bergemuruh. Petir menyambar, kilat menyilaukan, suara guntur mengguncang hutan. Kalau aku minum kopi ini dan ternyata hanya tipuanmu, maka seluruh kekuatan gunung akan menghukummu. Paidi, teriaknya lantang, suaranya menggema hingga ke lembah. Paidi tidak bergeser sedikit pun. Ia duduk dengan tenang, menatapnya tanpa gentar. Kalau kopi ini tipuan, biarlah aku yang binasa. Tapi kalau kopi ini tulus, biarlah engkau yang menemukan ketenangan. Ratu perlahan menunduk, meraih cangkir itu dengan tangannya yang halus. Getaran halus terasa di jemarinya. Ia menatap kopi hitam itu lama sekali, seolah menatap cermin yang memperlihatkan hatinya sendiri. Uap kopi hangat menyentuh wajahnya, membuat matanya berkaca-kaca. Perlahan, ia mengangkat cangkir itu ke bibirnya. Semua makhluk gaib yang tersembunyi di balik kabut menahan napas. Angin berhenti berembus, sunyi meliputi seluruh hutan. Dan akhirnya, Ratu meneguknya. Sekejap saja, tubuhnya bergetar hebat. Matanya terpejam rapat. Uap kopi itu seolah menyusup ke dalam dada, menembus lapisan gengsi, merobohkan tembok wibawa yang selama ini ia bangun. Ada kehangatan yang mengalir, bukan hanya di tenggorokan, tetapi langsung ke hatinya. Ia melihat kilasan-kilasan masa lalu, saat dirinya masih seorang gadis biasa, saat ia tertawa lepas tanpa beban, saat ia masih bisa menangis tanpa takut dianggap lemah. Semua itu seolah kembali hadir dalam secangkir kopi. Air matanya jatuh, mengalir di pipi. Cangkir itu ia genggam erat, seakan takut kehilangan kehangatan yang baru saja ia temukan. Paidi menatapnya dengan senyum sederhana. Bagaimana rasanya, Ratu? Ratu terisa. Suaranya bergetar, tidak lagi lantang, tidak lagi angkuh. Paidi, apa yang kau lakukan padaku? Selama ini aku merasa kuat, merasa dihormati, merasa ditakuti. Tapi ternyata aku hanya kesepian. Selama berabad-abad aku duduk di singgasana kabut, dikelilingi makhluk gaib, tapi hatiku kosong. Dan sekarang, secangkir kopi ini membuatku merasa hidup lagi. Paidi menghela nafas panjang, lalu menatap langit yang masih bergemuruh. Ratu, kekuatan sejati bukanlah ditakuti. Kekuatan sejati adalah ketika hatimu bisa menenangkan hati orang lain. Kau boleh berwibawa, boleh disegani, tapi jangan lupa, kau juga butuh jati manusia. Kau butuh rasa hangat, bukan hanya gengsi. Petir terakhir menyambar jauh di puncak gunung, lalu menghilang. Kabut perlahan menipis, suasana kembali tenang. Ratu kini berlutut di hadapan Paidi. Air matanya terus mengalir, tapi senyumnya tulus. Paidi, aku kalah. Ucapnya lirih. Bukan kalah pada manusia, bukan kalah pada kopi, tapi kalah pada ketulusanmu. Engkau mengajarkanku bahwa kesederhanaan lebih kuat daripada gengsi. Aku ingin belajar darimu. Paidi menepuk bahunya pelan. Kau tidak kalah, Ratu, kau justru menang. Kau menang melawan dirimu sendiri.
Malam itu menjadi saksi runtuhnya tembok besar dalam diri Ratu Gunung Lawu. Ia yang dulu dikenal angkuh, keras, dan penuh wibawa, kini menundukkan kepala di hadapan seorang lelaki sederhana dengan cangkir kopi di tangannya. Dan itulah puncak pertarungan mereka. Bukan pertarungan kesaktian, bukan pertarungan kekuatan, melainkan pertarungan hati. Kabut perlahan menipis. Udara dingin yang semula menusuk kini berubah menjadi sejuk. Hutan Gunung Lawu yang tadinya mencekam, seolah ikut bernapas lega. Pohon-pohon pinus berdiri diam, mendengarkan detik demi detik perubahan besar yang baru saja terjadi. Di atas batu besar, Ratu Gunung Lawu berlutut. Rambut panjangnya terurai berantakan, wajah anggunnya basah oleh air mata. Namun di balik tangisan itu, ada senyum tulus yang belum pernah muncul selama berabad-abad. Senyum yang tidak lagi menyimpan gengsi, tidak lagi menuntut penghormatan. Wali Paidi menatapnya dengan tatapan teduh. Ia tidak merasa menang, tidak merasa lebih hebat. Baginya, semua ini hanya tentang keikhlasan bahwa secangkir kopi sederhana mampu menyentuh hati yang paling keras sekalipun. Ratu, ucap Paidi lembut, kau tidak perlu sujud di hadapanku. Aku hanyalah manusia biasa. Sujudmu hanya pantas untuk Allah, Tuhan kita. Aku hanya pembawa pesan, lewat kopi, lewat kesederhanaan. Kau yang sebenarnya memilih untuk membuka hatimu. Ratu mengangkat wajahnya perlahan. Air matanya masih mengalir, tapi sorot matanya kini berbeda, lebih lembut, lebih hangat, lebih manusiawi. Paidi, suaranya bergetar, aku telah hidup dalam gengsi terlalu lama. Semua makhluk tunduk padaku bukan karena cinta, tapi karena takut. Aku pikir itu adalah kekuatan. Tapi ternyata, itu hanyalah kesepian yang kubungkus dengan wibawa. Kau datang tanpa apa-apa, tanpa sesajen, tanpa mantra. Tapi justru itulah yang membuatmu kuat. Kau hadir dengan hati, dan hatimu menaklukkan aku. Paidi menatap ke hutan sekitar, lalu tersenyum. Hidup ini tidak perlu rumit. Ratu, kau tahu kenapa aku suka kopi? Karena kopi itu sederhana, pahit, tapi jujur, hitam, tapi hangat. Ia tidak pernah menipu, tidak pernah berpura-pura. Orang yang meminumnya akan tahu apakah ia bisa menerima kepahitan hidup atau justru menolaknya. Kau sudah meminumnya. Kau sudah memilih untuk jujur pada dirimu sendiri. Itu sudah cukup. Ratu terisak, lalu menunduk dalam-dalam. Paidi, apa yang harus kulakukan sekarang? Aku telah menjaga gunung ini dengan cara yang salah. Aku ingin memperbaikinya. Aku ingin Gunung Lawu bukan lagi tempat orang datang dengan takut, tapi tempat mereka datang untuk mencari ketenangan. Paidi tersenyum. Kalau itu niatmu, mulailah dengan hatimu sendiri. Jagalah gunung ini dengan cinta, bukan dengan rasa takut. Biarkan setiap pohon, setiap kabut, setiap makhluk yang hidup di sini merasakan ketenangan darimu. Itu sudah cukup. Kau tidak perlu lagi menakut-nakuti manusia. Kalau ada yang datang, sambutlah dengan ramah. Kalau mereka salah, ingatkan dengan lembut. Itu lebih mulia daripada menakut-nakuti dengan kekuasaan. Ratu terdiam lama. Kata-kata Paidi menancap dalam hatinya. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya dengan tenang. Untuk pertama kalinya, beban berabad-abad itu terasa runtuh dari pundaknya. Baiklah, Paidi, katanya akhirnya. Aku akan menjaga Gunung Lawu dengan cinta. Aku berjanji, dan aku berterima kasih, karena engkau sudah mengingatkanku dengan cara yang paling sederhana, tapi paling dalam. Paidi berdiri, merapikan bajunya yang sederhana. Ia menatap Ratu sekali lagi. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada Tuhan, karena tanpa izinnya, secangkir kopi pun tak akan mampu membuat perubahan. Fajar mulai menyingsing. Cahaya jingga perlahan menyapu kabut, menyingkap wajah Gunung Lawu yang megah dan damai. Burung-burung berkicau riang, menyambut pagi baru yang berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Ratu berdiri tegak. Orangnya masih memancarkan wibawa, tapi kali ini berbeda, lebih lembut, lebih menenangkan. Ia menatap Paidi yang bersiap turun gunung. Paidi, panggilnya pelan. Paidi menoleh, senyumnya masih sederhana. Ya, Ratu, bolehkah aku memanggilmu kembali suatu saat nanti? Bukan untuk bertarung, bukan untuk menguji, tapi hanya untuk minum kopi bersamamu. Paidi tertawa kecil. Tawanya tulus, ringan,
Tentu saja, kopiku selalu ada untuk siapa saja, bahkan untuk seorang ratu. Dengan langkah tenang, Paidi berjalan menuruni gunung. Setiap langkahnya meninggalkan jejak yang tak hanya tertanam di tanah, tetapi juga di hati Ratu Gunung Lawu. Ratu berdiri memandanginya hingga sosoknya menghilang di balik kabut tipis. Ia tersenyum, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Kesederhanaanmu lebih kuat daripada segala kesaktianku. Dan aku takluk dengan tulus pada kopi hatimu, Wali Paidi." Sejak hari itu, Gunung Lawu tidak lagi terasa mencekam bagi para pendaki atau peziarah. Kabutnya masih tebal, anginnya masih dingin, tetapi ada ketenangan yang menyelimuti. Orang-orang yang datang merasakan suasana berbeda, seolah gunung itu kini dijaga oleh tangan yang penuh kasih, bukan oleh wibawa yang menakutkan. Dan di balik semua itu, selalu ada kisah tentang seorang lelaki sederhana dengan secangkir kopi, yang mampu menaklukkan hati seorang ratu.